Itu menjadi catatan yang menarik di dunia pendidikan kita. Contoh yang paling gampang ya, ini saya menjadi PR-nya kepala dinas yang sekarang adalah pada saat PPDB kemarin, itu banyak orang yang menyuarakan tentang surat keputusan gubernur yang tidak berpihak. Kan begitu? Dihukum dan habis-habisan di sana sini, akhirnya sampai ke tempat saya. Saya tanya kepada beliau-beliau itu, bagaimana sih cara mengukur anak lulusan SMP yang layak diterima di SMA ini? Gimana saya tahu si A, si B, si C itu punya prestasi yang bagus di dunia pendidikan dia. Ya, enggak bisa menjawab. Kalau dulu ada ujian nasional, artinya kita sepakati itu menjadi ukuran parameter untuk itu. Nah, pada saat itu dihapus, apa yang menjadi parameter berikutnya? Saya tanya begitu, jawabannya sama, ya rapot. Nah, tapi kalau rapot yang kemudian menjadi masalah, beliau mengatakan kalau cara memberi nilai rapot itu beda-beda. Nah, itu kesalahan kita di tahap pertama. Tidak pernah memberikan standarisasi terhadap dunia pendidikan yang bagaimana. Sehingga sekolah tidak bisa tiba-tiba memberi nilai di rapotnya itu 9, tidak bisa. Nah, itu koreksi. Tapi yang menjadi menarik, di dunia seperti itu pun terjadi kayak gitu. Apa yang terjadi pada saat kita bicara tentang SMK keterampilan dan itu? Ya, itu yang saya tawarkan kepada pemerintah pusat waktu itu. Mau dipilih 60-40 atau 30-70. Artinya tatap muka tetap ada. Mau yang pakai yang 40 tatap muka, 60 itu yang didesain terhadap pembelajaran online. Nah, tapi 40 yang harus tatap muka itu yang kayak apa? Nah, itu artinya guru kan punya kewenangan di dalam mengatur jadwalnya. Karena apa? Karena 40% dari sekian kali pertemuan itu didesain di... Nah, kalau dalam satu hari itu ada 8 jam pelajaran, yang 40% itu menjadi tatap muka, itu kan lebih gampang sekali diaturnya daripada yang 100% sama dengan ini yang sedang kita godok. Jadi keterampilan pun seperti itu. Keterampilan kita juga mestinya dipisahkan antara prakteknya kayak apa, teori kayak apa. Sehingga saya kadang-kadang juga berpikir begini, kita ini punya 16 mata pelajaran wajib di SMA itu, 1 muatan lokal. Kira-kira 16 mata pelajaran wajib itu ketika disodorkan kepada siswa, mereka akan memilih semua atau hanya sebagian yang dipilih. Ya, merdeka belajar harus sampai di situ nanti. Artinya di sekolah itu ada 16 mata pelajaran, matematika, kimia, fisika, bla 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 bla. Apa pilihan kamu? Nah, ini kan menarik. Sehingga ketika dia memilih sesuatu, terus pelajaran sejarah misalnya, yang dia pilih pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah, guru tidak perlu mengajar sejarah Majapahit, itu dibuka di Google lebih komplit materi itu. Ngapain pakai tatap muka yang seperti itu? Cukup tatap mukanya itu pada saat guru akan mencocokkan hal-hal seperti itu dalam kurikulum dan kan begitu maksudnya. Sekarangnya kalau ada satu anak yang membaca lebih banyak, itu gurunya juga mungkin kelabaan kok. Apalagi di SD dia bisa. Kalah pinter kayak saya. Iya, karena apa? Pengetahuan coba sekarang, generasi muda sekarang itu aneh itu. Ditanya soal ibu kota provinsi kabupaten, dia agak kesulitan. Ditanya kiblat, dia juga kesulitan. Ini ke barat itu mana? Ya, anak-anak SMP juga nanti ditanya. Itu dia kesulitan mengatakan timur, utara, barat. Beda dengan kita dulu. Saya dulu itu wajib itu. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa beberapa persoalan keterampilan dan beberapa persoalan pembelajaran jarak jauh itu harus didesain lebih. Nah, kalau sekarang ini masih seperti ini, tapi jangan lupa Mas Dik. Jogja Belajar kita itu masuk 45 besar inovasi. Jadi di Indonesia kan ada di Kementerian PAN itu ada lomba inovasi. Ya, kita memasukkan 2 yang kebetulan kemarin seleksi sampai 99 besar kita lolos, 45 besar itu kita salah satu provinsi dari 7 provinsi yang lolos. Itu Jogja Belajar. Nah, itu juga memberikan enggak bayar, enggak. Tapi areanya sama, terbatas pada situasi-situasi itu.
ada sekolah yang belum bisa mengakses karena area. Ini prihatin. Pak Bambang, masuk pertanyaan netizen. Siap. Dari Mas Kurniawan Ari ini. Siap. Siap. Ini kalau menurut Bapak, bagaimana cara agar pendidikan di Gunung Kidul bisa maju, terutama di daerah pelosok? Nah ini menarik Pak, ini termasuk yang bermasalah, punya persoalan dalam pendidikan jarak jauh karena sulit sinyal. Jelas, kalau itu jelas sekali. Monggo Pak Bambang. Mas Sari ya. Ya, selamat sore Mas Sari. Itu pertanyaan itu menggelitik dan menarik. Karena apa? Gunung Kidul itu area yang paling banyak blank spotnya tadi. Tapi ada yang menarik, yang Mas Hari juga harus tahu. Di daerah Giri Subo, itu area yang sama sekali tidak ada. Timur sendiri itu ya? Ya. Kecamatan paling timur ya, di Gunung Kidul? Dan tidak ada sinyalnya. Itu di sana SMK-nya jurusannya multimedia. Nah, kan menarik itu. Keren nih, keren nih. Makanya, sebenarnya di dunia pendidikan kita, yang memberi izin dulu ya sopo ya. Kok bisa di area yang tidak ada sinyalnya. Jurusannya multimedia. Ini kan saya tentu karena multimedia pada waktu itu menjadi pilihan banyak orang. Lagi ngetren ya. Nah ini Mas Hari, artinya saya tidak kepingin terjebak kepada pemahaman bahwa membuka jurusan-jurusan dunia pendidikan itu sesuai dengan selera masyarakat pada umumnya. Yang saya pelajari waktu saya menjadi PLT Dinas Pendidikan adalah potensi alam Gunung Kidul yang mestinya menjadi fokus pendidikannya apa sih? Kalau masalah SMK ya masalah bagaimana perikanan kelautan. Jadi kan di sana SMK perikanan kelautan yang total, artinya ya sampai bagaimana yang namanya kehidupan laut, perikanan dan sebagainya itu kita bikin SMK. Daripada SMK jurusan multimedia seperti itu tentu akan lebih bermanfaat SMK yang berjurusan perikanan dan kelautan. Mungkin juga SMK yang persoalannya adalah pengolahan hasil alam wilayah. Jadi apa yang terjadi di Gunung Kidul? Oh sekarang pariwisata di Gunung Kidul baru keren sekali. Kuatkan SMK pariwisata, kuatkan SMK perhotelan, kuatkan SMK kuliner. Ini harapannya ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai dan kualitas guru yang kompeten. Nah, kualitas guru itu menjadi hal yang elementer Pak? Oh ya, sangat. Ya. Jadi kualitas guru itu artinya begini. Kita tentu tidak ingin tertarik kepada pemahaman kalau tugas orang per orang itu ada tugas pokok dan fungsi. Artinya begini. Gurunya harus mulang ya wis, itu yang salah. Pegawai kalau sudah memberikan ada kegiatan, ada proyek selesai diperiksa tidak ada temuan, ya tidak boleh. Kita harus masuk biar itu. Yang menarik di dunia pendidikan di Gunung Kidul itu adalah pemetaan terhadap SDM tadi dan pemetaan terhadap itu. Saya berpikir alangkah indahnya kalau APBD kita yang di dalam undang-undang itu sudah dirumuskan 20% untuk pendidikan. Berapa persen yang untuk meningkatkan kualitas guru di Gunung Kidul? Kalau memang Gunung Kidul itu punya komitmen terhadap itu, tentu jam belajar dan tambahan pemahaman tentang pembelajaran itu yang harus ya S2 kan lah teman-teman kita pada dunia pendidikan yang lebih spesifik di alamnya Gunung Kidul kan begitu kira-kira, sehingga beliau-beliau ini yang akan mendidik masyarakat Gunung Kidul ke arah pengolahan Gunung Kidul, tidak kemudian setelah pandai mereka turun ke bawah dan mencari uangnya di luar Gunung Kidul gitu. Gunung Kidul itu waduh saya suka akik. Sehingga Gunung Kidul itu batu zamrud yang besar sekali, yang belum diasah, belum diolah kan gitu. Yang bisa mengasah dan mengolah pertama kali harus dunia pendidikan. Artinya berikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi guru dan berikan arahan pada jurusan-jurusan yang harus diambil, manajemen pendidikan, itu yang paling penting. Itu Mas Hari kira-kira.